Mudah-mudahan suara ini nggak ganggu banget ya. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai kuliah. Ini kuliahnya tentang Big Data sama Data Science. Yang terdaftar mahasiswanya cuman ini, Josafat Faskal, Ahmad Hidayat, Dani Ismanto, Putri Kemal. Oke, kalau yang belum terdaftar silahkan daftar aja. Passwordnya ITTS 2023, ITTS-nya ITTS besar ya. Nah, yang jadi masalah, Dani mungkin tidak akan ngerjain kuliahnya karena Dani sedang mengerjakan program bangkit. Cuman yang lain ini belum banyak yang mengerjakan kuis. Josafat lumayan mengerjakan kuis sampai nomor banyak juga Josafat. Nilainya masih 25 karena UTS sama UAS belum dikerjakan. Sementara yang lain masih praktis 0 sih. Oke, kita akan melanjutkan kuliahnya. Materinya adalah tentang Orange. Kita akan masuk ke Orange untuk data mining. Kemarin sudah mengerjakan beberapa contoh. Kita akan lanjutkan mengerjakan contohnya supaya lebih kebayang. Karena ini contohnya akan mengkaitkan berbagai materi yang selanjutnya juga sih. Jadi materi yang selanjutnya akan ditolong dengan membahas contoh ini. Oke, saya akan jalankan Orange. Ini Orange-nya sudah jalan. Kita kemarin menggunakan example atau contoh. Oke, kita sudah sampai principal component analysis udah. Ini saya lupa, udah belum ya hierarchy clustering ya? Coba kita lihat lagi lah. Kalau nggak kita bahas ini aja. Kalau nggak salah belum. Yang principal component analysis atau PCA itu kita membahas tentang kalau kita punya data gede banget, fitur banyak sekali. Dari sekian banyak fitur kita perlu mendeteksi fitur mana yang paling menentukan hasil. Itu PCA. Oke, jadi principal component analysis adalah metode bagaimana untuk mereduksi dari fitur yang sekian banyak. Misalnya ada 40 fitur, jadi sumbu X-nya ada 40. Bagaimana caranya kita mengkonversi jadi sumbu X-nya hanya 3 atau 4 supaya lebih gampang analisanya. Kira-kira itulah PCA. Sekarang kita masuk ke hierarchy clustering. Kita buka, open. Nah, ini pada dasarnya kita melakukan pengelompokan, tapi ini teknik yang dipakai adalah teknik unsupervised learning. Jadi proses belajarnya tidak disupervisi. Jadi kita sebagai programmer jadi kalau ingat persamaan yang dipakai adalah persamaan linear AX plus B sama dengan Y. Y-nya nggak ada. Jadi Y-nya ditentukan oleh komputer, gitu ya. Kalau data sebelumnya pakai iris, bunga iris flower, itu X-nya adalah sepal length, sepal width, petal length, petal width. Y-nya adalah klasifikasi dan itu dikasih. Nah di sini si Y-nya nggak ada. Data yang dipakai adalah brown selected. Nih, nah ini brown selected yang dipakai buat PCA juga kemarin. Ini Y-nya banyak banget. Y-nya banyak banget. Cuma di sini kita tidak menggunakan function ini maupun gene ini. Jadi dua-duanya nggak dipakai. Dari variabel yang ada alpha 0, alpha 7, alpha 14, 21, 28 dan seterusnya. Bagaimana dari fungsi yang ini kita bisa dapetin klasifikasinya. Kira-kira kayak gitu cara berpikirnya. Oke. Nah, caranya adalah kita ngitung jarak antar fitur. Jadi fitur yang jaraknya sama atau fitur isinya sama kita kelompokkan. Nah, di sini kita bisa ngelihat bahwa sebagian ini nggak semuanya
Jadi kalau fiturnya angkanya sama, kalau angkanya sama, yang kalau dia satu kelompok kira-kira dia akan bergabung di tengah sini. Cuman kalau ini ada satu yang rada bleber nih. Ini bikin kacau nih yang bleber ini. Jadi ini kalau kita lihat di sini yang bleber ini bikin kacau. Jadi nggak segampang itu kita bisa ngelihatnya. Nah, kita bisa hitung distance-nya dari sini. Itu distance-nya berdasarkan row bukan kolom. Nah, ini langsung apply aja ya. Oke, otomatis saja apply. Oke. Nah, di sini kita langsung ngelihat kelompok yang ada. Nah, ini kelompoknya. Nah, ini kelihatan ini satu kelompok, tapi saya nggak ngerti ini. Ini bahasa orang kedokteran ya. Jadi saya nggak tahu ini apa, itu nggak ngerti lah. Tapi ini dia bisa ngelihat kelompoknya. YKL 18OW, YBR 048W ini satu kelompok. Ini satu kelompok. Terus di sini kita bisa lihat kelompok lagi. Di sini ada kelompok lagi. Ini kelompok lagi. Jadi kita bisa lihat kelompok-kelompoknya sih. Oke, cuman karena saya bukan bidang kedokteran, saya yang juga nggak ngerti ini makhluknya apa, kagak ngerti. Cuman ini depannya semua Y ya. Oh, oke. Ini ada yang warna hijau. Nah, ini gampang nih kelihatan. Warna hijau, warna merah, warna biru. Oke. Nah, ini kalau saya ambil yang di sini kayaknya ini hijau semua. Hijau semua berhasil dikelompokkan, dia berhasil mengelompokkan hijau. Coba kalau yang di sini dia ada hampir semuanya merah, ada error sedikit biru. Coba kalau saya ambil yang ini, oh saya salah. Jadi di sini yang benar. Ini kita bisa lihat dia berhasil mengelompokkan merah, tapi ada satu yang error. Nah, yang ini hampir biru semua nih, ini biru semua nih. Jadi dia berhasil mengelompokkan antara merah, biru, hijau itu. Tapi di sini ada YD, YP apa tengah arti orang. Tapi kira-kira dia berhasil mengelompokkan, kira-kira kayak gitu ya. Dan ini kita bisa lihat di data table-nya ini. Oke. Ini saya kecilin dikit biar kelihatan. Ini antara tabel data sama kelompoknya itu sendiri. Ini adalah tabel data yang biru. Alfanya berapa, alfa berapa. Ini adalah proteas. Kalau kelompok yang merah adalah resp. Kelompok yang hijau adalah ribo. Jadi dia berhasil. Jadi dia berhasil mengelompokkan baik menggunakan supervised learning maupun unsupervised learning, dia oke dua-duanya ya. Oke, sekarang kita akan lanjut lagi. Ini kalau ada pertanyaan silakan tulis di chat aja ya kalau ada pertanyaan. Jadi kalau kita lihat programmingnya cuma gini aja. Jadi ini load datanya adalah file Excel. Oke, atau kita lihat ini datanya bentuknya kayak gini doang sih. Datanya kayak gini. Ini fiturnya alpha 0, alpha 7, alpha ini fiturnya semua. Perhatikan di sini ada beberapa data yang kosong ya. Ini ada yang tanda tanya itu kosong semua, nggak ada datanya. Kalau mau kita bisa pakai tambahan program supaya data kosong diisi. Isinya bisa macam-macam, ada yang rata-rata lah, ada yang kita isi dengan satu nilai yang kita set sebelumnya dan sebagainya. Jadi ini yang tanda tanya adalah data yang kosong dan bisa kita isi sebenarnya nantinya pakai program diisi. Nah, ini function adalah sumbu y-nya, yang alpha 0 dan seterusnya ini adalah sumbu x-nya. Oke. Dan di sini kita berhasil. Kalau pakai supervised learning, ciri khas unsupervised learning, ciri khasnya selalu dia akan ngitung distance dan dia cluster. Cluster adalah pengelompokan. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat juga nah ini kebetulan ini ribu semua ada 21. Kita bisa select dari sini sih sebenarnya. Oke. Ini
Ini kelihatan proteas berapa, ribo berapa. Ini saya buang dulu. Oh, sorry. Nah, yang ini proteas semua. Yang ini adalah ada satu proteas, yang lainnya benar-benar resp. Jadi kita bisa ngelihat box plot maupun dari datanya. Jadi bisa. Ini visualisasi yang, jadi selalu yang namanya data analitik, machine learning dan sebagainya, selalu prosesnya cuman ambil data, modeling, visualisasi. Selalu gitu aja. Data, ambil data, modeling, visualisasi. Modelingnya tergantung dia mau pakai teknik apa, mesin apa, unsupervised learning, machine learning, unsupervised learning, supervised learning dan sebagainya, bisa diatur di proses modelingnya ini, dan ujungnya visualisasi. Jadi programming untuk data analitik gampang banget sih sebenarnya, cuma gini doang. Oke. Sekarang saya akan tambahin dikit ya. Di sini saya akan masukin ngisi data. Coba input. Input itu buat ngisi data. Oke. Coba sini saya lepasin dulu, remove. Oke, sekarang saya selipin di sebelah sini. Ini saya geser ya. Ini saya geser gini. Nah, sekarang saya akan tambahin dari sini ke sini, dari sini ke sini. Oke. Nah, di sini data aslinya, data asli kayak gini ya. Tanda tanya, ada tanda tanyanya ini semua. Oke. Ada tanda tanyanya. Sekarang hasil input data kita masukin ke tabel data lagi. Oke. Tanda tanya masih ada ya. Coba input data. Oh, ini don't input soalnya pilihan. Nah, ini kita bisa milih metode buat inputnya apa. Average, model based inputer, random value, remove instant. Kita bisa buang aja yang datanya nggak ada, bisa random value, bisa fixed value, bisa distinct value, bisa average. Paling aman average. Oke, saya akan input average aja. Sekarang kita coba lihat efeknya. Sekarang datanya, yang tanda tanyanya hilang. Oke, yang tadi ada tanda tanya hilang semua, tidak ada lagi tanda tanya. Walaupun angkanya adalah minus 0,00 minus 0,012 gitu ya. Jadi angkanya agak beda sama angka yang normal. Oke, bandingin sama data sebelumnya. Ini tanda tanya semua yang sebelumnya. Oke, efeknya apa ke sebelah sini? Efeknya coba kita lihat di klasternya sekarang. Ada yang salah nggak nih? Oh, salahnya akan beda dia. Dia ada salah beda sih sekarang. Jadi akan berubah salahnya. Tapi tetap di sini ada salah 2 gitu di sini. Jadi yang bakal salah yang merah ini salah sih. Tapi yang sebelum diinput salahnya cuma 1, sekarang salahnya ada 3. 3 salah nih sekarang. Jadi efeknya bisa kita lihat, efek dari input data. Oke. Jadi dalam statistik kalau ada data kosong bisa kita isi sih, nggak masalah. Tinggal metode apa yang kita isi atau kita buang sekalian. Coba kalau inputnya kita buang, efeknya apa ya? Ini remove. Kita buang nih kalau remove ya. Remove. Kita bisa lihat efek di sininya. Data birunya jadi benar. Sorry. Ini jadi kacau nih, lebih jelek efeknya. Sorry. Ini yang. Nah, di sini biru semua. Merahnya ada error 1. Ini setelah di remove ya. Di remove, merah ada error 1, tadinya birunya yang errornya 1. Jadi efeknya bisa macam-macam, dan ini semua eksperimen. Kita bisa milih metode apa yang kita pakai supaya hasilnya terbaik, kira-kira kayak gitu. Ini contoh kalau kita selipin input data, jadi data yang kosong kita masukin. Dan ini biasa di statistik, data bisa kosong, nggak masalah lah. Cuma diatur-atur aja ntar mau diapain. Beres ya, ini satu hal. Jadi ini adalah teknik untuk data yang besar dan kita pengen lihat klasternya, dan ini berhasil kita lihat klasternya. Oke, kita tutup lagi.
Kita akan jalankan lagi orange-nya. Ups, ada di mana tadi teh? Ini ya. Walah. Coba masuk sini. CD Anaconda. Orange bin. Oke. Kita jalanin lagi orange canvasnya. Oke, kita masuk contoh lagi. Oke, PCA sudah, sekarang kita hierarchical clustering sudah, sekarang feature ranking. Oke. Feature ranking adalah untuk melihat fitur mana yang ya sebenarnya kayak PCA juga sih. Jadi fitur mana yang paling menentukan hasil, itu fitur ranking. Oke, ini datanya adalah brown selected lagi, sama kayak tadi brown selected. Oke, ini dia melakukan input data dengan cara average. Di average data yang nggak adanya kita langsung otomatisin data dikirim yang sudah itu. Nah, sekarang kita ranking di sini. Nah, dari fitur ranking kita bisa ngelihat banget di sini adalah di sebelah kiri kita bisa lihat fitur mana yang paling menentukan subu Y-nya. Jadi kita bisa lihat banget di sini. Ini kalau kita lihat sampai 1 2 3 4 5 6 itu lumayan. Ke bawahnya errornya makin tergantung kita mau error yang seberapa yang kita ambil ya. Ini kebetulan cuma 2 aja yang diambil, jadi DAUF sama SPO early yang diambil. Cuman sebenarnya kita bisa ngambil lebih dari itu. Tapi kalau 2 aja, berarti 2 tertinggi ini yang kita ambil dan dia akan menentukan kelompoknya, fitur mana yang paling menentukan. Terus kita bisa lihat di sini scatter plotnya dari 2 yang paling menentukan. Kita bisa lihat banget dari scatter plot datanya. Ini functionnya function kelompok ya, si function kelompok tadi. Kita bisa lihat ini kelompoknya mulai kelihatan dari 2 fitur tadi. Oke. Nah, sekarang saya akan coba, ini kalau 2 paling gampang ya, karena sumbunya cuma 2 aja. Kalau kita bikin lebih, agak lebih susah. Coba kita akan naikin ya. Ini saya akan naikin jadi 3. Oke. Jadi ada fitur ketiga. Ini DAUF adalah fitur pertama, DAUG fitur ketiga, SPO early fitur kedua. Oke, kita lihat efeknya. Jadi kita fiturnya 3 ya, 3 fitur yang kita ambil. Kita lihat efeknya nih sekarang di sini. Nah, ini fitur 1 2 yang kita ambil, kita bisa ngelihat pengelompokannya cukup gampang. Dan kalau dengan cara seperti ini, algoritma cukup mudah untuk memisahkan dari 2 fitur tadi. Nah, ini kita bisa rubah efeknya gimana. Kalau misalnya SPO early-nya kita ganti sama DAUG, nah mulai lebih susah di sini. Kecampur dia. Ini campurnya lebih banyak. Kalau DAUF yang kita buang, kita SPO early, lebih kacau. Ya masih bisa kita kelompokin lah. Masih bisa kita kelompokin. Jadi kira-kira kayak gitu mainnya. Jadi dengan cara ini kita bisa milih nanti kalau menganalisa data. Jadi dari fitur ranking kita bisa lihat oke, fitur mana aja yang paling menentukan dalam pengelompokan, fitur itu aja yang kita proses. Fitur lain nggak usah diproses karena kontribusi dalam penentuan kelompoknya nggak besar banget, jadi buang aja. Tapi itu kita perlu menganalisa dulu errornya seberapa besar waktu kita milih fitur tadi. Terus ya. Jadi ini biasa di dunia statistik, isinya cuma gitu doang sih. Bagaimana kita mengelompokkan, kemudian gimana caranya kita melakukan prediksi, cuma 2 itu aja sih isinya sebetulnya. Beres ya. Oke, jadi bentuk programnya cuma gini aja. Input sih nggak penting, input cuma buat supaya datanya ada angka semua, data yang kosong-kosong diisi. Oke, kemudian kita bisa dapat kelompoknya. Jadi programnya balik lagi, kalau lihat programnya, ambil data, read data dari file, kemudian proses, visualisasi. Jadi bentuk programnya cuma gini doang sih.
Ambil data, proses, visualisasi. Ambil data, proses, visualisasi. Oke. Jadi ini sama sekali nggak ada bahasa Python apa. Tapi di belakangnya ini Python sih sebenarnya. Oke. Balik lagi, saya tutup. Sekarang kita masuk lagi ke yang lain. Oke. Loading lagi. Oke. Kita sudah ngeliat hierarki fitur ranking, cross validation. Oke, Mas buka. Cross validation kita ada tambahan di sini nih, ada confusion matrix. Oke. Confusion dalam bahasa Inggrisnya adalah bingung, confused itu bingung. Ini adalah matriks kebingungan. Judulnya gitu ke bahasa Indonesianya kayak gitu ya. Kalau yang ini biasa saya pakai test and score, berapa kali sebelumnya saya juga pakai test and score. Ini untuk ngelihat ini ada berapa algoritma yang dipakai, logistic regression, random forest, sama SVM. Kita bisa nambah lagi modelnya, misalnya kalau mau global saya tambahin aja tree, di sini saya bisa masukin kayak gitu. Jadi kita bisa ngelihat dari beberapa algoritma, algoritma mana yang errornya paling kecil. Intinya itu dalam melakukan analisa, kita harus bikin model yang menghasilkan error paling kecil. Algoritma mana yang dipakai supaya model yang kita hasilkan menghasilkan error paling kecil. Supaya waktu dia melakukan perdukunan, melihat ke depan forecasting, itu kemungkinan besar hasilnya benar gitu. Karena kan kita hidup dari urusan dukun-mendukun ini sih ya. Misalnya 2024 presidennya bakal siapa. Nah, ini bisa main pakai ginian juga sih sebenarnya. Oke. Ini data yang kita pakai adalah iris tab. Ada 4 fitur di sumbu X, sepal length, sepal width, petal length, petal width, sama sumbu Y-nya kategori irisnya. Apakah itu iris setosa, versicolor, atau virginica. Beres ya? Jadi ini sumbu X-nya adalah sepal dan petal, length width ada 4, kemudian sumbu Y-nya ada 3. Nah, kalau 3 ini bukan linear regression yang dipakai, kita biasanya makainya logistic regression. Oke. Bentuk datanya seperti ini. Kita udah pernah lihat minggu lalu kalau nggak salah. Bentuk datanya cuma seperti ini aja. Kita bisa pakai file Excel juga kalau mau. Nah, dari sini kita bisa lihat skornya nih sebenarnya. Kita tree lebih gede. Oh enggak sih. Yang paling gede adalah logistic regression, yang paling besar. Jadi ini 0,967, maksudnya 96,7% presisi dia. Jadi tingkat presisinya adalah 96,7. Oke. Kalau kita bandingkan antar model, ini bisa lihat di sini perbandingannya sih sebenarnya. Oke. Tapi saya biasanya kalau bandingin, saya biasanya ngelihat presisi aja. Jadi model yang paling jelek adalah SVM Learner, yang paling bagusnya adalah logistic regression. Kalau mau bandingin berapa model yang lain juga bisa. Misalnya saya pakai naive Bayes, saya pakai gradient boosting nggak usah. Saya pakai neural network. Neural network adalah algoritma yang sering dibanggakan sama orang-orang komputer, sama orang-orang termasuk Google pakai banyak neural network. Jadi orang-orang komputer, Google, teknik elektro, mereka selalu tergila-gila dengan neural network, dan cara ngomongnya adalah neural network adalah otak, algoritma yang cara berpikirnya kayak otak lah, otak manusia, kira-kira kayak gitulah. Pokoknya sombong banget ya. Cuman kalau saya bilang neural network akan banyak pakai komputer, prosesor sama memori, hasilnya nggak seberapa juga sih sebenarnya. Coba kita lihat hasilnya ya. Ini saya tambahin nih, naive Bayes sama neural network. Coba kita lihat efeknya. Oke, naive Bayes paling butut, 89%. Neural network 94%. Tetap aja logistic regression lebih bagus.
Jadi neural network bisa parah. Kalau mau bikin neural network ini parah, kita bisa ngeset parah. Jadi di masing-masing algoritma ini ada parameternya. Kita bisa rubah parameternya ini. Oke. Cuman buat ngerti ReLU tuh apa, Adam tuh apa, segala macam harus mulai belajar si algoritma itu seperti apa cara kerjanya. Oke. Saya belum berani membebani Anda untuk mempelajari algoritma-algoritma ini. Soalnya lumayan buat ngertiin makhluk-makhluk ini. Cuman kalau mau gampang cara berpikirnya, belajar yang namanya linear regression dulu. Oke. Jadi di sini ada linear regression. Belajar linear regression, yang lain akan mirip ke linear regression, dan yang lain itu merupakan modifikasi dari linear regression. Oke. Coba saya ini buat icip-icip aja dikit ya. Linear regression, cara berpikirnya seperti apa? Coba kita lihat gambar. Jadi linear regression kira-kira cara, kalau kita punya data, segini ada data point, ini kita pengen narik garis ini, garis mana yang tingkat kesalahannya paling kecil, ini namanya line of regression ini. Jadi garisnya kan kita bisa sembarangan, bisa miring ke sini, miring ke sana. Nah, si algoritma berusaha nyari supaya errornya makin kecil. Error paling kecil adalah terjadi pada jadi garis yang kita inginkan adalah garis yang menghasilkan error paling kecil, kira-kira kayak gitu. Saya pengen nyari rumusnya sih sebenarnya. Bisa nggak linear regression equation? Example. Oke. Nih. Jadi formulanya adalah M sama dengan MX plus B. Di sini M ya. Kalau saya biasanya AX plus B. Ini yang kita estimasi adalah slope-nya. Jadi si garis ini slope-nya seperti apa, B-nya akan geser-geser si garis sih sebenarnya. Nah, slope mana yang menghasilkan angka paling kecil? Ada nggak ya? Nggak, belum nemu nih. Saya lagi nyari gimana bikin persamaannya sih sebenarnya. Nggak nemu. Nah, ini AX plus B. Oke. Coba bisa nggak ya? Ini dia. Ini persamaannya kira-kira kayak gini sih sebenarnya. Cuman horor nih ngeliat persamaan kayak gini nih, horor banget ya. Jadi sebenarnya kita bisa ngelihat persamaannya dari seperti ini. Cuman ini sebenarnya diturunin dari tingkat kesalahan sih. Tingkat kesalahan mana yang paling minimum gitu ya. Jadi dari kesalahan minimum itu dia nurunin persamaan seperti ini. A-nya berapa, B-nya berapa sebagai fungsi X dan Y. Nanti A dan B-nya dapat. Cuman kalau kita melakukan ini secara numerik, ini kalau pakai kalkulator ya. Kalkulator caranya gini, kalau kita melakukan secara numerik, itu biasanya saya akan nyari pakai matriks sih, kira-kira pakai matriks. Jadi sebetulnya kita pakai turunan pertama terhadap X, jadi turunan pertama terhadap X, jadi Y enaknya gimana? Ini saya pakai ini aja ya. Ini saya kasih lihat lah teknik ngitungnya nih, teknik hitungnya. Sudo saya gedein ya. Saya cara main linear regression itu seperti apa? Gampang sih sebenarnya.
Jadi hal-hal seperti ini nggak susah-susah amat sih, relatif gampang. Oke, saya kasih lihat dikit aja ya. Oke, jadi persamaannya adalah AX plus B sama dengan Y. Beres ya? Jadi persamaannya adalah AX plus B sama dengan Y. Oke, nah dari persamaan ini, kalau kita ambil turunan pertama, jadi kalau turunan pertama terhadap X itu kita dapat A, B-nya langsung hilang, sama dengan DY per DX, gitu kan? Jadi turunan pertamanya adalah DY per DX. Jadi dari DY per DX sama dengan A. DY itu apa? Kalau kita punya Y1 kurangin Y2 dibagi X1 kurangin X2, kalau kita punya dua titik ya, kalau kita punya dua titik, DY per DX itu kita dapat DY per DX sama dengan A. Jadi A nya langsung dapat. Jadi A adalah selisih 2Y dibagi selisih 2X gitu ya. Jadi dari datanya kita bisa dapat A. Nah, yang seru adalah A itu kan kita punya angka X dan Y-nya banyak banget kan. Kalau kita punya X dan Y banyak, nanti kita cari supaya A berapa yang tingkat errornya paling kecil, kira gitu ya. Error dihitung, error didapatnya dari sini sih sebenarnya. Y hasil perhitungan dikurangin Y data, oke, itu error dari Y, dikuadratin, kalau square root ya, ini dikuadratin, jadi dijumlah semua nanti. Ini kalau nggak saya pakai, coba saya cari rumusnya biar gampang lah ya, biar saya nggak usah ngetik males. Root error equation. Nah ini dia. Jadi Y hasil prediksi sama Y yang benarnya, selisihnya berapa dikuadratin, dijumlah dan dikuadratin dibagi totalnya di akar. Karena dikuadratin kita akar dan kita pengen hasilnya seminimal mungkin. Jadi kita hitung dari dua sisi, kita hitung A-nya berapa, yang menghasilkan error berapa, terus B-nya nanti dimasukin dengan cara kita cari dari angka tadi B-nya berapa, dari A dan X. Jadi kita dari A itu, karena kita A-nya dapat, X-nya tahu, Y-nya tahu, B-nya bisa dihitung. Dengan cara itu kita bisa dapat persamaannya sih. Dan kita harus cari berkali-kali. Jadi si A-nya itu dicoba-coba. Ini mainnya coba-coba semua. Coba-coba supaya dapat A-nya berapa. Dan dari percobaan-percobaan itu keluar algoritma-algoritma untuk nyoba A. A-nya dapatnya berapa. Nah, algoritma ini adalah solvernya Adam. Adam itu buat nyoba-nyoba A sih sebenarnya. Oke. Nyoba-nyoba A-nya berapa. Nah, nanti activation, relu apa segala macam itu urusannya bagaimana caranya supaya X dan Y-nya kita ubah sebenarnya angkanya supaya kita bisa cepet dapat si A-nya tadi. Ini kita ngerubah angka sih sebenarnya. Ini iterasi adalah berapa kali percobaan. Ini dia 200 iterasi. Dan ini neuralnya ada 100 segala macam, kita bisa. Jadi yang namanya neural network, linear regression, logistic regression, semua mainannya kayak gini doang sih sebenarnya. Beres ya? Mudah-mudahan mulai kebayang nih. Saya nerangin kayak gini, saya yakin Anda masih pusing kepala nih, maksudnya Ono ngomong apa sih ya. Tapi nanti pelan-pelan lah. Pokoknya kebayang, ini semua urusannya adalah kita nebak parameter, A-nya berapa, B-nya berapa. Fungsinya sebenarnya cuma AX plus B sama dengan Y, cuman A-nya harus ditemukan, B-nya harus ditemukan kan, dengan error yang seminimal mungkin, supaya kalau kita nanti melakukan prediksi segala macam,
kita prediksinya nggak terlalu salah lah, kira-kira kayak gitu. Beres? Oke, kita lanjut. Ini kalau ada pertanyaan silakan langsung nanya ya. Walah, suaranya minta maaf, suaranya ke-mute dari tadi ya. La ilaha illallah. Ya bro. Udah setengah jam ngomong, suaranya ke-mute. Waduh. Oke, saya ulang lagi berarti ya, biar kebayang. Oke. Mulai dari awal tadi ke-mute-nya ya berarti ya. Iya. Iya bro. Waduh. Ya udah, saya akan ulang cepet ya. Saya ulang cepet aja. Tapi ini dulu lah. Iyalah. Saya ulang cepet aja kalau gitu. Saya tadi monitor chatnya nggak keluar tuh chatnya yang suara ke-mute dari tadi. Tapi ada rekamannya lah, jangan khawatir. Ntar saya upload juga rekamannya. Oke. Saya versi cepat ya, sekarang kepaksa versi cepat lah. Parah. Oke, sekarang hierarchical clustering. Yang tadi dari awal hierarchical clustering. Hierarchical clustering adalah bagaimana caranya kita mengkelompokkan data tanpa ngelihat Y. Jadi kita mengelompokkan artinya kita ngitung Y. Jadi ini algoritmanya memperlihatkan bahwa kita bisa menghitung Y tanpa tahu Y-nya berapa sebelumnya. Cuman kalau ini kasusnya, kalau di sini, ini kan datanya adalah brown selected ya. Brown selected di sini X-nya banyak banget nih. Yang warna merah numerik tuh X, Y-nya adalah yang C ini, function kategori itu Y-nya. Sisanya adalah X. Kalau kita lihat datanya, kira-kira seperti ini datanya. Ini datanya, dan ini kalau kita lihat datanya banyak yang ada tanda tanyanya, tanda tanya artinya datanya nggak ada isinya. Di dalam orange kita bisa ngisi data yang nggak ada isinya tadi sih. Jadi data yang nggak ada isinya bisa kita isi, nggak masalah. Nanti dikasih lihat cara ngisinya. Nah, kalau kita mau ignore, kita tidak akan proses si Y-nya, kita bisa dari data yang ada kita ngitung distance. Distance itu adalah ngitung jarak antar X, antar data X. Kemudian setelah kita hitung jarak antar X-nya, nanti kita bisa bikin kelompok. Kayaknya yang XX yang ini kelompok yang ini deh. Yang X yang ini kelompok yang ini deh. Jadi itu yang mengkelompokkan adalah komputer, bukan manusia. Kalau manusia, dia Y-nya kita set. Kalau data seperti ini Y-nya apa, data seperti ini Y-nya apa, data seperti ini Y-nya apa, itu adalah clustering. Oke. Nah, kita bisa lihat heat map dari kondisi data yang ada seperti ini. Ini heat mapnya. Ini heat mapnya nggak bagus. Heat map adalah dia melihat Y sama Y. Oke, ini X sama X lah. Kita lihat harusnya kalau benar semuanya ada di tengah datanya. Cuman kalau kita lihat datanya ada yang nggak di tengah nih, daerah sini tidak di tengah datanya. Konsekuensinya kita punya masalah sih sebenarnya. Oke. Prof, maaf, screen-nya. Kenapa? Screen-nya. Screen-nya nggak keluar. Yang stuck gitu. Coba saya stop share dulu ya. Coba saya kok parah gini sih ya. Share screen lagi ya. Ini keluar nggak nih sekarang? Ini keluar? Udah Prof. Udah. Tadi nggak keluar ya? Aduh, rese. Tadi nge-stuck ya, di browser. Oh, stuck di browser. Oke. Jadi ini jadi prosesnya, jadi ini proses yang unsupervised learning. Walaupun data kita Y-nya ada, cuman kita mau ignore dulu Y-nya kita ignore dulu supaya kita lihat unsupervised learning-nya kayak gimana, gitu ya. Hasilnya kita bisa lihat di sini hasilnya.
hasilnya. Dan ini adalah yang ada warnanya itu dia ngambil data dari data Y yang dimasukin. Jadi kita bisa membandingkan antara pengelompokan yang secara unsupervised sama data supervised-nya, errornya seberapa jauh. Ini kita lihat kelompok yang ini hijau semua, sampai titik ini hijau. Jadi dia berhasil mengelompokkan data hijau, oke, bener. Pas bagian data merah, ini data merah, kelihatan dia ada satu error. Ini data yang ini ada dua nyempil data birunya. Yang di sini dia berhasil mengelompokkan error merah, gitu ya. Nah, yang di sebelah sini dia berhasil mengelompokkan ini semua biru. Jadi pas kita bandingkan antara unsupervised learning dengan supervised learning, jadi unsupervised itu tidak kita kasih tahu Y-nya, yang supervised kita kasih tahu Y. Yang ini prosesnya unsupervised. Cuman kita bandingkan antara unsupervised dengan kondisi data yang kita masukin. Jadi Y-nya udah kita masukin duluan, kemudian kita bandingkan dengan unsupervised. Kelihatan bahwa algoritma hampir benar. Algoritmanya lumayan lah. Dia berhasil memprediksi dengan baik bahwa ini kategorinya merah, ada error satu sih. Ini kategorinya biru, bener. Ini kategorinya hijau, bener. Oke. Nah, ini dengan kondisi datanya seperti ini. Ada yang kosong. Ini ada input, ada data kosong. Data kosongnya bisa kita proses sih sebenarnya. Nih saya lihat. Ini pengelompokannya tadi ya. Ini saya bikin klaster pengelompokan. Ini ada dia tambahin klaster kelompok yang mana gitu ya. Klaster 1, klaster berapa. Oke. Nah, ini kita bisa lihat juga dari box ini. Kalau kita pengen lihat. Ini cara main doang sih sebenarnya, lucu-lucuan doang sih. Jadi supaya gampang mainannya visual sih. Oke, salah. Mana ya tadi? Ini benar, salah. Ini benar. Mana klasternya, ini dia. Oke. Coba kita lihat. Jadi ini yang pakai box plot ya. Box plot kita bisa lihat di sini. Kalau yang di sini kita bisa dapat 121 data benar semua. Warnanya hijau. Oke, sekarang di sini kita bisa lihat kalau kita pilih yang ini ada satu yang salah, ada 30 data benar. Kalau kita lihat di sini kita bisa lihat 32 yang benar. Jadi fungsi kita kalau melakukan data analisis, data science, kita pada dasarnya kita mau nyari data mana yang kita akan mengelompokkan data dan kita harus cross check algoritma data ini. Kalau kita pakai algoritma yang kita mau, berhasil nggak algoritmanya mengelompokkan, gitu ya. Ini unsupervised learning. Unsupervised learning dibandingkan dengan data benernya. Oke, jadi kita bukan supervised learning, kita unsupervised learning. Oke, ini tadi urusannya cuma gini doang. Jadi kalau kita lihat algoritmanya selalu ada 3 proses nih. Ini saya buang juga. Prosesnya cuma gini doang sih. File, distance, ini heat map, ini cuma visualisasi aja, remove. Jadi algoritmanya cuma selalu kayak gini. Jadi kalau kita mainan data analitik, algoritmanya cuma gini doang ya. Read data, ambil data, analisa, visualisasi. Ambil data, analisa, visualisasi. Ambil data ini biasanya kalau saya lagi jahat dan jahil, saya bilangnya bukan ambil data, ini adalah proses mata-mata. Jadi selalu yang namanya data analisis atau digital economy selalu mainnya mata-mata. Dia memata-matai data, memata-matai customer, memata-matai rakyat, kemudian dianalisa, kemudian visualisasi. Kenapa visualisasi? Karena kita butuh ngasih tahu hasilnya ke pimpinan. Jadi bentuknya visualisasi itu buat ngasih tahu ke pimpinan. Kondisi rakyat Anda seperti apa sih? Kalau pimpinan diajak ngomong mah susah, suruh baca susah. Pimpinan paling gampang
ngelihat grafik. Dah. Jadi bentuknya selalu analisanya seperti ini. Ambil data, analisa, modeling, kemudian visualisasi. Cuma gitu doang ya prosesnya. Oke, saya tutup. Sekarang kita masuk lagi ke contoh selanjutnya. Oke, example. Kira-kira sekarang feature ranking. Feature ranking adalah inputnya bukan feature, salah. Salah. Oke, ini kelihatan masih titik. Feature ranking adalah kita sebenarnya pengen ngeliat di feature ranking dari sekian puluh variabel X mana yang paling menentukan kelompok tadi. Jadi biasanya kalau kita menganalisa data, kita sebenarnya nggak butuh semua data yang ada. Kita biasanya harus mengelompokkan dari sekian banyak sumbu X fitur yang ada, fitur mana yang paling menentukan Y-nya. Oke. Di sini di fitur ini, fitur ranking, kita bisa lihat ini ada banyak fitur dan kita lihat ada 2 fitur ini yang paling atas ini, makin atas makin menentukan. Jadi ini yang warna merah itu tingkat penentuannya seperti apa. Tentu aja kalau kita select semua fitur, tapi ini ada 79 fitur, bonyok loh. Programming komputernya lumayan karena kita harus pakai 79X. Kalau kita males, kita bisa memilih misalnya 2 fitur utama sini. 2 aja. Dari sekian banyak fitur, 2 fitur. Oke. Nah, kita bisa lihat seberapa bagus dia bisa melakukan klasifikasi. Nah, dari 2 fitur aja kita bisa lihat ini algoritma mata, bukan algoritma sekarang. Mata cukup gampang buat menseleksi kelompok. Ini pakai mata ya. Kita bisa lihat bagian ini warnanya hijau, bagian atas ini warnanya biru, bagian kanan ini warnanya merah. Itu mata. Cuman pakai pakai 2 fitur. Oke. Sekarang kita mau gombal dikit. Nah, ini ada input. Input ini adalah paling gampang ini deh. Saya kasih lihat dulu datanya. Ini saya buang aja kata-kata ini ya, buang. Ini kondisi datanya seperti ini tadi kalau kita ingat. Di sini datanya banyak yang, ini saya tutup dulu. Ini kelihatan banyak yang tanda tanya. Ini tanda tanya artinya datanya kosong, nggak ada datanya. Kalau nggak ada datanya harus diapain supaya pakai doa mudah-mudahan hasilnya lebih bagus. Oke. Nah, kita input. Input adalah datanya kita bohongin. Jadi kita boleh bohongin data sih, tapi harus pintar bohonginnya. Oke. Nah, ini setelah diinput ada isinya nih, yang tanda tanya diisi sama dia. Jadi input fungsinya adalah data yang kosong kita isi. Gitu ya. Oke. Data yang kosong kita isi. Nah, sekarang kita masuk ke fitur ranking ini. Nah, kalau main fitur ranking, kita bisa select dari sekian fitur, dari 79 fitur, fitur mana yang akan kita ambil. Oke. Dan ini kita lihat efeknya di scatter plot. Nah, sekarang saya akan coba, ini kita lihat scatter plotnya di sebelah sini ya. Nah, sekarang saya akan coba rada gombal banget. Kita akan main unsupervised learning. Ini kita hitung distance dan kita lihat kelompok. Oke. Distance dan kelompok, dan di situ kita pengen ngeliat visualisasi. Coba box plot lagi kayak tadi ya, box plot. Jadi kita bisa programnya cuman tarik-tarik kita pengen apa. Nah, tapi sekarang kita mainnya ranking nih. Kita tidak analisa semua fitur. Tadi sebelumnya kita analisa semua fitur sampai 79 fitur.
Sekarang kita akan hanya beberapa fitur aja yang utama aja. Kita dapat fitur yang utamanya dari fitur ranking ini kita dapat. Nah, sekarang kita akan alirin fitur ranking ini ke distance. Oops, sorry, salah. Ini remove. Salah, bukan ini. Kita bukan distance file. Distance yang ini. Oke. Jadi inputannya dari sini. Oke. Sekarang kita lihat hasilnya. Nih kita bisa lihat. Terus kita pengen lihat ini. Oke. Coba kita lihat. Jadi kita tidak analisa semua data nih sekarang ya. Kita hanya fitur terpentingnya aja yang kita analisa. Kita pengen lihat seberapa presisi dia berhasil melakukan klasifikasi. Oke. Coba, nah kita lihat di sini ya. Ini ada satu yang salah. Oke, coba angkanya berapa? Sorry, salah. Jadi tantangan utama kita adalah ini kenapa angkanya satu doang nih? Rese. Ini satu doang. Alah, parah. Ini kok satu sih? 120 sih angkanya, cuman kepotong jadi satu ya. Tapi ngerti ini ada 120. Ada 120, ada satu warna biru, salah. Yang ini 120 benar. Oke, coba kita lihat di sini. Kalau di sini kita dapetin 33 biru semua. Nah, yang merah agak kecampur, ada 30 refs-nya ada 30, ada satu salah. Cuman kita analisa dengan 2 parameter dari 79, kita hanya pakai 2. Dan kita berhasil melakukan klasifikasi juga dengan pakai 2 sumbu X. Oke. Hasilnya oke lah. Kita cuma salah sedikit-sedikit aja. Nah, kalau kita tambahin fiturnya, mana tadi teh? Fitur rankingnya mana? Ini dia. Rankingnya saya naikin ya. Sekarang saya akan pakai beberapa fitur yang dominan aja. Berapa fitur yang dominan saya ambil. Saya lihat efeknya nih sekarang. Kalau tadi kan hanya 2. Saya lebihin lah, 10 lah. Walah. Iyalah. Saya akan coba lagi. Oke, saya ambil 10 fitur. Oke. Coba lihat efeknya sih sekarang. Nih. Oke. Box plot. Oke. Coba lihat di sini. Kita lihat di warna hijau sama sekali tidak ada yang salah. Saya ambil 10 doang dari 79, saya pakai 10 doang ya. Jadi saya pakai 10, kita lihat dia berhasil klasifikasi, tidak ada salah dengan 10 fitur aja. Kemudian di sini saya ambil yang ini ya, biar kelihatan. Hijau yang biru berhasil diklasifikasi semua. Yang ini misah sendiri, biru juga. Cuman kalau saya ambil yang ini, merahnya kena. Nah sekarang yang ini merah, tapi ada 2 biru nyelip di sebelah sini, ini ada 2 biru. Oke. Jadi di bagian merah kita bisa salah, cuman bagian biru ini kemungkinan besar benar, yang bagian hijau ini benar banget. Oke, ini hijau semua. Jadi kita bisa lihat, jadi kalau kita punya banyak data sumbu X, sebetulnya nggak usah semua sumbu X kita pakai sih sebenarnya. Nah, kita mainnya buat nentuin fitur mana yang paling menentukan dalam proses klasifikasi. Kita bisa pakai fitur ranking mana yang menentukan gitu. Jadi kira-kira itulah fungsi fitur ranking ya. Mudah-mudahan kebayang nih. Sekali lagi prosesnya cuma gini doang nih. Ini saya buangin ya, remove. Ini remove. Scatter plot ya, biar ini visualisasi bisa pakai scatter plot. Nah, ini prosesnya agak seru di sini. Nah, ini input bagian yang ini. Jadi ada yang ngambil data dan memproses data sebelumnya, kemudian kita ranking dan kita lakukan modeling.
kemudian visualisasi. Jadi ini adalah, diulang lagi, ini adalah proses yang namanya data analysis. Data science cuma gini doang, ngambil data, modeling, visualisasi. Visualisasi ini penting karena kita harus laporan ke bos yang ngasih duit. Kira-kira itulah. Beres ya? Oke, lanjut. Oke, saya masih punya waktu 15 menit lebih, dikit. Oke, saya mau tutup nih. Oke, sekarang saya masuk lagi Orange Canvas. Oke. Fitur ranking udah, cross validation. Di cross validation kita ngecek. Oke. Di sini bedanya, di sini ada confusion matrix. Kalau matrix kita tahu matrix itu apa, yang seru adalah confusion. Dan confusion matrix itu istilah standar, istilah yang sering dipakai di dunia data analysis, data science. Confuse artinya bingung. Dengan confusion matrix kita bisa ngelihat seberapa bingung algoritma yang kita pakai. Sebenarnya gitu aja sih. Kita pengen analisa. Ini algoritma yang dipakai bingung nggak sih ngelihat datanya? Kira-kira kayak gitu. Oke. Ini data yang dipakai adalah iris table. Oke. Ini kita bisa ngecek algoritma mana yang menghasilkan yang paling presisi. Ini saya buang-buangin lah komen-komennya. Ini komen saya buangin. Oke, udah. Ini sambungin ke sini. Kita bisa lihat ini yang paling presisi adalah logistic regression. Itu paling presisi. Kedua random forest. Tapi jujur kalau saya di lapangan dengan data yang cukup random forest ini lumayan bagus. Kadang-kadang logistic regression kalah sama random forest. Oke. Nah, di sini saya akan coba masukin beberapa algoritma yang lain. Oke. Ada naive Bayes, ada neural network, ada stochastic gradient, ada SVM udah tadi, KNN segala macam. Oke, saya masukin semua biar ngelihat efeknya seperti apa. Perhatiin ini neural network lebih lama ya buat nganalisanya. Karena neural network adalah algoritma yang paling menyebalkan, kalau menurut saya sih nyebelin banget tuh algoritma, sebel dah. Saya nggak terlalu suka sih sebenarnya. Cuman itu adalah algoritma yang banyak didewa-dewakan oleh orang-orang computer science, termasuk Google ya. Itu mendewakan neural network, jangan khawatir. Jadi ini adalah algoritma dewa lah katanya mereka. Cuman kalau saya udah di lapangan banget dengan data yang terbatas, saya nggak terlalu suka dengan neural network sebenarnya. Kalau dengan data big data, mungkin neural network bisa nolong banget. Cuman kalau datanya nggak gede-gede banget, algoritma yang lain kadang-kadang lebih presisi dari neural network. Kira-kira kayak gitu. Oke, kita lihat dari sekian banyak algoritma, mana yang paling presisi. Kita bisa lihat paling presisi masih logistic regression, kedua random forest. Neural network nggak presisi-presisi amat, 94,7% presisinya, 94,8%. Naive Bayes parah banget, 89%. KNN di atasnya neural network, tapi masih di bawah dari logistik sama random forest. Jadi saya lebih suka random forest sih. Ini tree belum saya masukin ya. Algoritma favorit saya yang satu lagi adalah tree. Ini tree dimasukin, masukin tree. Oke, coba kita lihat efeknya. Tree, tuh, tree kan oke juga sih, sama neural network masih ini. Jadi tadi saya sempat ngasih lihat, jadi ini semua kalau pengen, jadi ini semua algoritma punya parameter ya. Jadi kalau kita bisa lihat di sini ada parameternya. Ini ada parameternya, ada weak, strong. Ini ada bisa kita rubah-rubah parameternya. Dan hati-hati kalau merubah parameter, algoritmanya bisa tambah jelek, bisa tambah bagus. Kita perlu ngerti parameter-parameter tadi. Ini parameternya, ada berapa tree segala macam. Kalau kita rubah parameternya, kadang-kadang algoritmanya menjadi lebih lambat.
Oke. Cuman untuk ngerti algoritma ini cara kerjanya paling gampang adalah kita lihat yang namanya linear regression seperti apa. Oke. Ini saya kasih lihat aja beberapa parameter dulu ya. Tree ini ada parameternya, bisa kita rubah. SVM ada parameternya, bisa kita rubah. Naive Bayes nggak ada parameternya, paling keren. Neural network ada parameternya. Ini ada solver Adam, itu nentuin algoritma mana yang bisa cepet kita pak. Ini ada pilihannya di sini. Nah, ini ada banyak. Oke. Relu, ada logistik, ada entity segala macam bisa kita pakai. Coba karena ini bentuknya klasifikasi, kita coba pakai logistik di sini. Efeknya gimana? Kita pakai logistik ya ganti. Karena bentuknya klasifikasi. Saya coba logistik. Efeknya gimana neural network? Paling parah 89%. Jadi malah dekat ke naive Bayes. Oke. Kalau gitu kita coba ganti. Jadi coba-cobanya kayak gitu sih caranya. Paling bagus emang relu sih. Cuman coba kalau kita pakai SGD akibatnya apa? Oke, kita lihat SGD 8 bulan 1, parah. Berarti emang Adam paling bagus. Ya udah, nasib dah, tetap aja jelek. Saya nggak terlalu suka dengan neural network, cuman ini adalah algoritma yang dipakai sama Google dan teman-temannya. Google, teman-teman saya di teknik elektro, semua rata-rata mendewakan banget neural network. Jujur, saya enggak. Saya udah kapok sama neural network. Tapi ya mau nggak mau lah, Google makanya itu ya kepaksa kita harus ngajarin juga sih. Ini stochastic gradient descent, ini adalah SGD. Stochastic gradient descent to SGD. Kalau kita lihat di sini ada SGD nih. Ini ada SGD. Itu adalah stochastic gradient descent. Kalau kita ingat AX plus B sama dengan Y, A itu gradient. Oke. Descent artinya dia turun. Jadi dia nebaknya gradient diturunin. Itu buat teknik nebak sih sebenarnya. Oke. KNN adalah pengelompokan, kita bisa pilih mau pakai metrik yang mana, terus weight-nya mau pakai uniform atau pakai distance. Oke. Ini buat pengelompokan ya. Jadi ini mainnya kelompok banget. Oke. Jadi silahkan dilihat-lihat. Cuman dalam kuliah ini saya mungkin nggak bisa nerangin semua algoritma ini. Cuman kita perlu tahu bahwa ini ada namanya algoritma ini buat ngitung. Oke. Nah tadi saya sempat ini kita lihat confusion matrix ya. Yang urusan tadi saya nerangin yang namanya linear regression tadi. Silahkan lihat di rekaman di YouTube-nya aja ya. Soalnya kalau saya terangin ulang waktunya habis. Saya mendingan nerangin yang ini dulu nih. Nah ini confusion matrix kita bisa lihat untuk masing-masing algoritma ada berapa error yang akan terjadi. Di sini logistic regression ada 5 dari 150 data ada 5 kesalahan. Ini yang warna merah ini salah. Yang benar adalah yang ini. Oke. Ini adalah aktual, yang ini predicted. Jadi data benernya ini data prediksinya. Kalau benar antara prediksi dan aktual harus sama, berarti data ada di tengah. Ini kelihatan ada 5 yang salah. Untuk random forest kita bisa lihat ada 6 yang salah. Untuk SVM kita lihat ada 8 yang salah. Naive Bayes ada 7 tambah 9 itu berapa? 16. Neural network itu ada 7, SGD ada 12, KNN ada 7 yang salah, tree ada 7. Jadi kita bisa lihat logistic regression sama random forest masih oke lah 2 makhluk ini. Oke. Jadi kita bisa lihat. Jadi caranya ngelihat confusion matrix tuh kira-kira kayak gini cara ngelihatnya. Jadi mana yang salah dalam proses pengelompokan tadi. Ya, jadi ini penting banget buat analisa sih. Nih, nah kemudian tinggal ini data table. Kita bisa ngelihat sih kalau data table mah tinggal milih aja dari confusion matrix. Mana data tablenya tadi teh?
Ini ya, nih. Oke, jadi kita klik yang ini, langsung bisa milih yang ini. Nih, kalau ini sama ini, kita bisa lihat ini yang salahnya di sini. Bisa juga dalam bentuk plot, visualisasi. Pokoknya ini lucu deh. Nih, jadi bisa kita plot kalau mau ya. Ini plot. Pokoknya nih Oris mah lucu banget sih sebenarnya. Makanya saya suka. Udah gratis lucu lagi. Oke, ini yang salahnya, ini yang benernya nih. Nah, ini berhasil, dia bisa lihat yang hijau, yang ini warna merah, ini warna biru, ini yang salah. Coba kita lihat yang salah dengan yang ini. Nah, kita bisa lihat posisi salahnya ada di mana aja. Kalau dengan yang ini dibuang, kita bisa lihat posisi salahnya ada di mana. Oke, paling enak sih kelihatin semua sih sebenarnya. Nih. Yang biru kelihatan oke banget, misah. Yang merah rada nyampur. Kalau kita lihat pakai petal width, petal length, ini kita bisa lihat. Coba kita ini ya. Susah. Paling gampang sih kalau diginiin. Dari sini nih kita sambungin ke sana. Nah, data subset. Oh, salah. Harusnya yang subset dari sebelah sini. Ya udahlah. Salah. Kira-kira gitu mainnya ya. Oke. Kita tutup lagi. Sekarang kita akan coba lihat lagi. Kita akan coba lihat pakai selanjutnya analisa apa lagi. Ini contoh semua yang saya jalanin ya. Fitur ranking. Nah, ini kita bisa lihat misclassification di mana. Ini fitur ranking juga sih sebenarnya. Nah, ini datanya data apa? Iris. Dia pakai logistic regression, kita bisa lihat tingkat presisinya 96,7%. Kemudian di sini confusion matrixnya, ini yang tadi yang saya maksud nih. Kita nah ini confusion matrix. Oke, kita bisa ngelihat ini adalah data-data yang salahnya yang di select. Dia select data salahnya, kita bisa lihat kesalahannya ada di titik ini. Ini yang bikin salah. Oke. Karena ada hijau yang masuk merah, ada merah yang masuk hijau. Kira-kira gitu. Jadi kesalahannya ada di sebelah sini untuk logistic regression. Coba kita ganti logistic regression sama yang lain. Model. Kita ganti sama tadi yang bagus juga random forest ya. Random forest. Ini random forest. Kita ganti di sini tree, kita masukin ke sebelah sini. Oke. Di sini, nah di sini kita bisa milih nih. Oke. Untuk logistic regression kesalahannya titiknya di sini. Untuk random forest kesalahannya berubah nih. Nih nambah dia di sebelah sini kesalahannya. Random forest. Oke. Untuk tree kesalahannya di sini. Jadi kita bisa lihat biang kesalahan daerah wilayah ini bikin salah. Gitu. Nah, kalau mau iseng lagi kita tambahin lagi aja, naive Bayes lah, neural network lah. Jadi kita bisa ngelihat titik salah ada di mana sih. Jadi kita bisa hati-hati kemudian. Iya, neural network lebih lama dia. Oke, sekarang kita coba lihat lagi. Oke. Nah, kita akan rubah di sini naive Bayes. Lagi-lagi salahnya wilayah itu. Oh, ini neural network, sorry. Naive Bayes parah dia. Bleber salahnya kemana-mana. Jadi kita bisa punya insting. Kalau udah main kayak gini kita punya insting. Oke. Titik-titik yang bikin salah di mana? Titik sini. Nah, kalau kita udah tahu titik yang bikin salah di mana, supaya proses
supaya model kita bagus, titik salah bisa kita buang sih sebenarnya. Atau kita paksain. Kita bisa maksa juga boleh, kita buang juga boleh. Jadi titik salah bisa kita buang dari data, atau kita paksain supaya Y-nya kita rubah, supaya data jadi lebih bagus hasilnya. Jadi itu, nah ini nih apa ya, tip dan trik seorang data science. Bisa ngerubah data sih sebenarnya, sah-sah aja. Intinya seorang data science dia harus bisa harus bisa ngeluarin klasifikasi sama prediksi yang baik. Oke. Supaya modelnya bagus, datanya bisa kita obok-obok sih sebenarnya. Beres. Tapi obok-oboknya harus benar ya, ngobok-oboknya jangan ngobok-obok sampai hancur lebur datanya, kacau ntar. Jadi kira-kira kayak ginilah cara mainnya. Oke. Jadi data bisa kita rubah-rubah sih sebenarnya. Dah, ini kebayang yang bikin masalah di daerah sebelah sini. Perhatikan antara biru sama merah nggak ada masalah di situ. Oke, ini keluar lagi, kita mulai masuk lagi ke yang lain, clear layar. Waktu tinggal 3 menit lagi ya. Horor. Masuk example lagi, saya lagi nggak monitoring chat. Coba ada sesuatu nggak di chat? Sementara anggap aja nggak ada ya. Oke. Sekarang kita masuk text processing. Nah, saya punya masalah dengan word cloud-nya nggak jalan nih mudah-mudahan jalan ya. Tapi di komputer saya nggak jalan. Ini laptop yang saya pakai. Nah, text processing adalah kita main yang namanya corpus. Corpus itu apa? Corpus adalah file Excel yang isinya teks. Kira-kira kayak gitu dalam bahasa yang sederhana. Kita bisa lihat, ini ada corpus namanya Grim Tales Selected tab. Jadi ada title, ada abstract, ada ATU numerical thing, naon. Cuman fiturnya kita ambil teksnya doang. Oke. Nah, sekarang corpusnya sebenarnya bentuknya kira-kira seperti ini sih. Ini corpusnya nih. Oke. Jadi dia punya, sebenarnya ada klasifikasi, ATU topik klasifikasi, ATU type klasifikasi. Jadi klasifikasinya adalah cerita tentang magic, ini magic, ini cerita tentang animal tales, ini cerita tentang animal tales, magic lagi. Jadi ini ada ceritanya, ada kisahnya, ada teks tentang kisah, terus kategorinya cerita apa. Salah satu fungsi dari algoritma ini adalah kalau kita kasih teks, nanti dia bisa melakukan klasifikasi. Kira-kira ini teksnya tentang cerita tentang apa sih? Kira-kira kayak gitu. Tapi ini adalah supervised learning. Karena kita masukin si Y-nya, ini Y-nya tuh ini ya, ini Y. Yang ini X nih, ini X, sisanya X, ini Y-nya nih. Oke, saya punya waktu 1 menit lagi. Stres dah lu. Ya udah, saya biar cepat aja. Kita pre-proses di sini. Saya pakai stopwords-nya bahasa Inggris. Stopwords adalah buat menghilangkan kata-kata yang tidak berfungsi, seperti and, kata penghubung lah, dan di, ke, dari itu buang aja soalnya nggak ada fungsinya. Kemudian kita akan coba lihat efeknya ke word cloud. Nah, jalan yang ini, yang ini jalan. Oke. Saya tiltnya saya buang. Kelihatan kata, jadi word cloud adalah ini sebenarnya ada statistiknya di sini. Set ada 668 kata, came ada 29 kata. Jadi fungsinya adalah dia menghitung jumlah masing-masing kata. Jadi dalam satu teks dia akan hitung kata ini ada berapa, kata ini ada berapa, kata ini ada berapa. Dengan cara itu dia bisa ngelihat isu yang paling dominan dalam teks ini apa. Cuman ini semua teks ya. Tadi kan kita lihat dalam file Excel ada banyak teks ya. Kata yang paling banyak adalah little, said, came, went, won. Oke. Jadi walaupun di sini ada princess, ada apa, tapi kata yang paling banyak keluar adalah ini kira-kira. Dan ini kalau kita pakai buat analisa nanti
2024 kan ada pertempuran antar calon presiden atau calon gubernur segala macam, kita ambil aja berita terus kita analisa untuk masing-masing presiden. Misalnya Pak Ganjar isunya apa, Pak Anies isunya apa, bisa kita lihat kayak gini caranya sih dari berita. Gitu ya. Beres ya? Oke, waktu sudah habis. Minta maaf tadi unmute, saya kagak monitoring chatnya ada di bawah ternyata. Untung ya mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan.